Amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Allah kami pada sore ini berdoa dan berseru pada nama-Mu yang agung. Tuhan, terima kasih sampai 22 Oktober 2020 ini Dikau masih memberikan kesehatan pada kami, juga Dikau masih menyertai dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Hatilah pembacaan sore ini, kami boleh mendapatkan terang, kami bisa mendapatkan firman yang hidup. Oh Tuhan Yesus, rahmati juga teman-teman yang belum bisa bergabung, dan mereka juga yang mungkin dalam kesibukan mereka, tetap bisa mengalami diri-Mu sebagai sumber kehidupan. Haleluya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat sore, saudara Stevi, Delga, Yohana, dan Evelyn. Kita akan mulai lagi ya, membaca kita dari kitab Yeremia, sekarang pasal 18. Ya, Yeremia 18 sampai 20. Oke, kita baca seperti biasa, 3 ayat ya. Amin. Yeremia pasal 18. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Silakan Yohana ya. Yohana, Evelyn, baru Stevi, begitu ya. Amin. Baik, silakan dibaca. Siapa Yohana ya? Ayat yang ke-7 berarti. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, terhadap siapa telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Amin. Silakan Evelyn ayat 11. Baik. Ada kalanya bangsa dan tentang mereka melakukan aku dan tidak aku kepada mereka. Inilah firman Tuhan masing-masing lah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Amin. Baik, silakan lanjutkan. Mereka berkata, tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan karena kami sendiri masing-masing hendak bertindak mengikuti kedengilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengarkan hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung Basri akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Amin.
Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran kesulitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperiakan kepada mereka, dan bukan murkaku pada hari bencana mereka. Doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Ayat 18, katalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu, serahlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami, biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka. Apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka, sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau, ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Amin. Amin. Pasal berikutnya. Ya. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah memberi buliana, lalu ajak kau beberapa orang bangsa itu dan beberapa orang iman yang tertua. Dia berkata, berangkatlah di depan katakanlah firman Tuhan seni sehingga telinga Amin. Tuhan. Baik, ayat 4. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah yang lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Ya, 7. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran kesulitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersulit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan.
Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Ayat 10, selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah. Udah, amin. Oh iya, atau ayat lagi. Ayat 12, begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Amin. Amin. Tuhan ya. Ayat 13. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya, orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi satu pasal lagi kita akan baca. Karena hari ini 3 pasal, nanti baru dijelaskan setelah itu ya. Amin. Silakan. Brother Stevi ya. Evelyn-nya seperti gangguan sinyal. Oke, baik. Pasal 20 ayat 1. Pasyo bin Immer, iman yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyo memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyo keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyo, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan merebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang pembendaraan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjara, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Ayat 7. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Amin. Ayat 10. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karib
aku mengintai apa tersandung jatuh, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Ayat 13, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnya lah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari, karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu diam malu. Amin. Oke. Ada yang bisa menemukan ayat kunci dari ketiga pasal ini di mana? Pasal 18, 19, dan 20. Oke. Ada? Belum ya? Oke, saya jelaskan kalau begitu ya. Baik, jadi kita lihat kembali. Kita dalam pasal 18 itu berbicara mengenai apa? Tuhan sebagai tukang periuk. Ya. Dia adalah Allah yang berdaulat. Kan? Kenapa? Dia adalah sang pencipta. Dia berhak atas setiap apa yang dikerjakan oleh umatnya. Ya, katakan di ayat yang ke-5 dan ke-6, katakan ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku bunyinya. Ini ayat kunci ya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, tadi sebenarnya ini seperti yang dikatakan dalam pasal Roma pasal 8 ya. Kita lihat bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Namun di pasal yang ke-9 Tuhan berbicara apa? Ada bejana-bejana untuk maksud yang mulia, ya kan? Nah, hari ini kita mau dibuat seperti apa? Kita mau dibuat untuk pekerjaan yang biasa atau mau kita dibentuk sebagai pekerjaan yang mulia? Nah, tergantung bagaimana diri kita, ya kan? Tuhan sudah menjadi tukang periuk. Dia pasti akan menciptakan yang terbaik. Namun kalau dari bejananya atau periuknya sendiri tidak bekerja sama dengan Allah, maka apa? Di ayat yang 8. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikianlah telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesal aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Ya. Jadi kalau mereka nggak bertobat, Tuhan akan menyesal dengan sangat. Ya. Sebagaimana dia berbicara kepada umatnya, kita perlu juga menyadari hal ini bahwa kita semua sedang mengalami hal yang sama. Ya, amin. Puji Tuhan. Ini di ayat yang ke-18, pasal 18 tadi ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat di pasal 19, ayat yang terpenting adalah bagaimana Israel itu sebagai tanah liat, ya, sebagai periuk itu untuk dipecahkan, ya kan? Ayat 3, katakanlah, dengarlah firman Tuhan. Hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka pada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Ya, jadi kita bosan nggak sih dengar kok umat Tuhan dihukum terus ya? Kok umat Allah kok mendapatkan didikan terus ya? Mengapa ya? Nah, jawabannya sebenarnya ada di ayat-ayat tersebut, ya kan? Kita lihat aja
Dalam ayat 10, selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Ya kan? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikian akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Nah, jadi, betul-betul mendukakan hati Allah bagaimana situasi dan keadaan bangsa pada saat itu ya. Kemudian di ayat yang ke-15 kita lihat ini nubuat yang sedang juga terjadi pada hari ini. Apa? Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Ya, bisa saja kita bukannya wondering ya, tapi corona bisa jadi dari Tuhan. Tapi kita tidak mengira-ngira. Ya, kenapa? Bangsa ini, seluruh bangsa, sudah mulai jatuh ke dalam perkara dosa dan dosa lagi. Teman-teman tahu bahwa beberapa hari ini sedang ramai, yaitu di United Nations dan sekitar, sedang melegalkan sesama jenis. Betapa mengerikannya. Ya, jadi kita harus hati-hati. Tuhan hari ini dunia, iblis memanipulasi semua yang terjadi supaya kelihatannya baik. Oh ya, persamaan jenis kan baik. Oh, masa mau beda-bedakan jenis? Nah, kelihatannya kan baik. Tapi apa? Itu sistem dunia yang dibuat oleh iblis yang membuat bangsa Israel pun pada saat itu umat pilihan Allah jatuh. Hari ini kita harus hati-hati, yaitu dengan cara apa? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan pokoknya bersih? Dengan melakukannya sesuai dengan firman. Ya, jadi kuncinya hanya itu. Oke, sekarang pasal yang ke-20 ya. Nah, kita lihat lagi di ayat yang ke-12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah aku serahkan perkaraku. Yeremia kembali berdoa, Tuhan, biarlah masalah ini ya Dikau balas. Aku di sini sudah berjuang memberitakan kebenaran. Aku di sini sudah berjuang memberitakan firman, tapi mereka nggak mau dengar, ya Tuhan, balaslah mereka. Nah, kita juga bisa bertindak demikian. Contohnya, Tuhan, aku sudah berusaha memberitahu temanku, tapi mereka tidak mau. Biarlah tanganmu yang bekerja. Oh Tuhan, tanganmu yang bekerja menjamah mereka. Karena apa? Hari ini kita bukan apa-apa. Hanya Allah yang bisa mengubah hati manusia. Amin. Jadi dari ketiga pasal ini kesimpulannya demikian. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya, puji Tuhan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mungkin lanjut dulu ya. Kita lanjut di 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, pasal terakhir dari kitab Timotius dan penutup dari kitab Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Amin. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat.
Oke, Amin. karena Evelyn-nya tidak ada, saya lanjut lagi ya. Ya, baik, lanjut saja. Oke, ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pesan terakhir, ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Amin. 10 ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Ayat 13, jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas dan di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama Alexander tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Amin. Amin. Ayat 16. Masih siapa? Yohana ya? Ayat 16, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pengantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Evelyn bisa baca kalau sekarang koneksinya bagus. Hanya masih belum. Oke, saya lanjut ya. Saya selesaikan. Ya. Salam. Ayat 19, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trophimus ketinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi kita menyelesaikan kitab Timotius dengan sukacita. Ada yang masih ingat pasal 1 dari kitab 1 Timotius bicara apa? Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, kemudian pasal 1, 2, 3, 4 lagi. Oke. Core-nya ini apa? Intinya adalah bahwa Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita, ya, yang adalah umat pilihannya, supaya kita menjadi tebusannya dan dia menjadi kehidupan bagi kita. Atau dalam bahasa aslinya itu zoe, ya, hayat. Jadi di dalam manusia ada 3 bagian, yaitu bios, zoe, dan suke. Jadi zoe itu adalah hayat yang Allah berikan kepada kita, hayat ilahi. Namun suke itu adalah hayat jiwani, ya. Lalu bios, ya, itulah biologi, itu adalah daging ini, ya. Jadi di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, jadi Allah ingin menyalurkan dirinya melalui apa? Melalui firman-Nya. Ya kan? Tadi kita lihat di ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi, saudara, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa Tuhan menyatakan dirinya kita supaya bisa melihat dengan jelas, ya.
Lihat lagi di ayat berikutnya. Di ayat yang kelima ya kan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi sebenarnya kita semua pemberita Injil, tidak terkecuali. Ya, dimanapun kita asal kita percaya Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita layak untuk menjadi pemberita Injil. Ya. Kemudian dikatakan di ayat yang ke ini ya, ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ini saya lihat di atas, saya lihat sudah ada mahkotanya. Ya, maksudnya di dalam arti ilahi ya. Kalau kita percaya, kita setia ya, kita terus bertanding dalam perjalanan ini ya, maka sampai akhir nanti kita bisa menerima mahkota itu. Namun mahkota ini tidak didapat dengan cuma-cuma ya. Kita perlu dengan setia mengerjakan segala perintah Allah, juga dengan melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu kita juga menderita bersama dengan Kristus, maka kita akan menang bersama dengan Kristus. Ya. Jadi, moga sore ini kita kembali dikuatkan bahwa Paulus bisa demikian karena dia mengandalkan Tuhan. Timotius bisa demikian karena dia mengandalkan Tuhan. Yeremia juga. Apakah kita juga atau enggak? Ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Ya, Hana, Delga, dan Steffi, dan Evelyn. Ya, puji Tuhan, kita setia membaca firman-Nya. Semoga ini menjadi tabungan kita kelak. Ya, ketika Tuhan datang kembali, mana aku mendapati iman di bumi? Nah, di saya, di dalam saya Tuhan. Saya bisa berkata demikian. Amin ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau belum ada, kita akan mulai saja. Kita akan doa ya. Kita tutup, nanti setelah ini mungkin ada pertanyaan yang muncul, silakan langsung ditanyakan ya di grup ya. Puji Tuhan. Baik, karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Puji Tuhan ya. Amin.